Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati kehidupan, dan masih bisa terus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya ingin memberikan satu nasihat kepada kita semua. Satu nasihat yang mudah-mudahan nasihat itu bisa berharga. Satu nasihat yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ini mungkin tidak bermanfaat untuk Anda pada hari ini, tapi mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk Anda dan kita semua suatu saat nanti ketika memang sudah tiba waktunya. Saudaraku, nasihat yang ingin kita sampaikan pada hari ini adalah sebuah nasihat yang sering sekali dinasihatkan orang kepada kita. Satu nasihat yang sebenarnya kita semua sudah tahu betapa bahwa perbuatan itu adalah merupakan satu hal yang harus kita hindari. Satu nasihat yang seyogianya adalah merupakan satu hal yang pantas untuk kita jauhi. Nasihat itu adalah untuk tidak melakukan kebohongan. Saudaraku, saat ini tanpa sadar kita sering sekali melakukan kebohongan dengan segala bentuk dan rupanya. Kita melakukan kebohongan secara langsung dengan lisan kita. Kita kadang melakukan kebohongan secara langsung dengan perbuatan kita. Kita kadang melakukan tindakan kebohongan melalui aplikasi-aplikasi, melalui teknologi-teknologi, melalui media-media sosial yang saat ini sudah semakin marak sekali di tengah-tengah kita. Dengan mudah kita menyebarkan kebohongan, dan bahkan kadang kebohongan itu sumbernya adalah dari diri kita sendiri. Kita tidak melakukan cross-check, kita tidak melakukan sebuah penelitian pada saat kita ingin mengatakan sesuatu, yang pada akhirnya apa yang kita sampaikan itu ternyata adalah merupakan sebuah kebohongan. Saudaraku, kebohongan yang kita lakukan ini tidak hanya dampaknya akan kita rasakan secara pribadi, tapi kebohongan yang kita lakukan ternyata juga akan berdampak pada orang lain yang menerima pesan kebohongan tersebut. Kita menyebarkan satu kebohongan kemudian dibaca dan didengar oleh ribuan orang, maka ribuan orang itu akan menerima pesan kita, dan pada akhirnya mereka akan juga mengikuti apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Saudaraku, kebohongan adalah merupakan satu hal yang memang harus kita hindari. Satu hal yang tidak pantas sebagai seorang muslim untuk kita lakukan. Tidak pantas bagi kita yang mengaku bahwa kita adalah merupakan pribadi-pribadi yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk melakukan itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri daripada kemunafikan itu ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, maka dia akan berbicara dengan perkataan-perkataan dusta. Yang kedua adalah apabila dia berjanji, dia akan mengingkari janjinya. Dan yang ketiga adalah apabila dia diberi amanah, maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Saudaraku, satu pesan yang sangat gamblang, satu pesan yang sangat jelas sekali disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Salah satu tanda kemunafikan daripada diri seseorang adalah apabila dia berkata, maka dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang dusta, mengatakan perkataan-perkataan yang bohong, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saudaraku, dalam sebuah ungkapan dan pepatah Arab dikatakan bahwa salah satu keselamatan yang bisa didapatkan oleh seseorang adalah pada saat dia mampu menjaga lisannya. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ditandai ketika dia mampu menjaga lisannya. Ini adalah merupakan ungkapan yang sangat luar biasa. Ungkapan yang mewakili bahwa lisan kita, bahwa kata-kata dusta yang muncul ataupun keluar dari lisan kita adalah merupakan kecelakaan bagi kita. Tidak akan kita pernah selamat pada saat kita tidak mampu menjaga lisan kita untuk tidak melakukan perkataan-perkataan yang dusta. Saudaraku, hari ini kita semakin dimudahkan. Kita semakin dimanjakan untuk bisa menyebarkan kebohongan yang kita lakukan. Kalau dulu, sebelum teknologi secanggih hari ini, kita mungkin akan sedikit mendapatkan kesulitan untuk menyebarkan kata-kata bohong dan dusta yang kita akan sebarkan. Tapi hari ini, saudaraku, semua orang sangat mudah sekali untuk menyebarkan kata-kata dusta dan kebohongan-kebohongan yang sumbernya adalah dari diri kita sendiri. Tentu ini merupakan sebuah ancaman untuk kita semua, saudaraku. Di satu sisi, ini adalah merupakan sebuah peringatan agar kita tidak ceroboh dalam menggunakan fasilitas dan kecanggihan teknologi yang ada pada hari ini. Sekali lagi saudaraku, bahwa kebohongan yang kita lakukan hari ini, kemudaratannya tidak hanya kembali kepada diri kita pribadi, tapi itu juga akan mempengaruhi banyak orang. Itu akan mempengaruhi banyak sekali orang yang membaca pesan kita, yang mendengarkan kata-kata kita. Cepat atau lambat, mudarat itu pasti akan kita rasakan. Jika tidak di dunia ini kita merasakan kemudaratan dari kebohongan yang kita lakukan, maka yakinlah bahwa nanti di hari kiamat akan ada hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan kepada kita setiap detik perbuatan yang kita lakukan, setiap kebohongan yang sudah kita lontarkan, setiap kebohongan yang sudah kita sebarkan. Kenapa kita melakukan kebohongan itu? Sebab apa kita melakukan kebohongan itu? Dan apa tujuan kita melakukan kebohongan itu? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Jika ada satu kebohongan yang kita sampaikan, yang kita sebarkan, kemudian bisa mencelakakan orang lain, maka kerugian akan ada pada diri kita dan pada orang yang telah mendengarkan berita bohong dari kita. Dengan mudah hari ini kita menyebarkan kebohongan-kebohongan. Bisa itu dari kita sendiri, atau mungkin kita hanya sekedar menyebarkan kebohongan yang datang dari orang lain. Maka seyogianya saudaraku, kita sebelum menyebarkan sesuatu, kita harus melihat, kita harus memeriksa apakah berita itu layak untuk kita sebarkan atau tidak. Apakah berita itu adalah merupakan kebenaran yang memang sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menyampaikannya, atau justru malah berita itu adalah merupakan sebuah kebohongan yang kita dituntut untuk menahan diri dari menyebarkan berita itu. Hati-hati saudaraku, bahwa kebohongan yang kita lakukan ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Juga akan berdampak pada keluarga kita. Pada saat kebohongan yang kita lakukan terungkap oleh orang lain, maka keluarga kita juga akan menanggung rasa malu akibat dari kebohongan yang kita lakukan. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, menyebarkan sesuatu, mengatakan sesuatu, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Apakah kita hari ini profesinya sebagai seorang karyawan biasa? Atau hari ini kita profesinya sebagai seorang pejabat? Ataukah hari ini kita sebagai seorang yang memiliki kekuasaan di dunia ini? Semuanya harus memperhatikan bahwa setiap perkataan yang kita katakan, setiap kata-kata yang muncul dari mulut kita, dari lisan kita, setiap kata-kata yang kita sebarkan melalui media-media sosial kita, ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah saudaraku dalam melakukan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kebohongan yang terjadi tanpa kita sadari. Saudaraku, mengakhiri jumpa kita pada hari ini, kembali kita mengingatkan bahwa jauhilah kebohongan, jauhilah kata-kata dusta yang mungkin itu muncul dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita adalah merupakan sumber dari kebohongan yang tersebar. Jangan sampai kita adalah merupakan orang yang dijadikan rujukan kedustaan dan kebohongan-kebohongan yang tersebar. Karena itu mudaratnya akan sangat besar sekali kita rasakan. Tidak hari ini kita rasakan, maka kita akan rasakan besok. Tidak kita rasakan besok, maka kita akan rasakan lusa. Tidak kita rasakan lusa, maka siap-siaplah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sekali lagi kita mengingatkan kepada kita semua saudaraku, bahwa hari ini sarana-sarana, wasilah-wasilah untuk melakukan kebohongan sudah sangat terbuka. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan wasilah-wasilah itu. Berhati-hatilah dalam menggunakan media-media yang ada pada hari ini. Jadikanlah
wasilah-wasilah itu, media-media itu menjadi satu hal yang bisa untuk menyebarkan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada orang. Bukan malah wasilah-wasilah yang ada kemudian kita gunakan untuk menyebarkan kebohongan-kebohongan yang menyesatkan. Karena kita kadang-kadang tidak sadar, wahai saudaraku, betapa bahwa kita sudah melakukan kebohongan. Betapa kita sudah melakukan sebuah tindakan yang tidak sebenarnya kita lakukan. Kita sudah men-share, kita sudah menyebarkan, kita sudah melakukan hal-hal yang kemudian bisa menyesatkan orang lain. Ini sangat berbahaya sekali, saudaraku. Apapun bentuknya. Apakah kita berbohong atas nama agama kita? Apakah kita berbohong atas nama pribadi kita? Apakah kita berbohong atas nama orang lain? Ini semuanya sama saja bahwa bentuknya adalah kebohongan. Bisa saja kita kadang-kadang tanpa sadar menyebarkan kebohongan dengan mengatasnamakan orang lain. Kita katakan bahwa orang lain begini dan begitu, padahal itu tidak terjadi pada dirinya. Atau kita berbohong atas nama diri kita sendiri. Kita mengaku bahwa kita begini dan begitu, akan tetapi sesungguhnya tidak terjadi hal itu pada diri kita. Apalagi kita yang memiliki kekuasaan. Kita dengan mudah menggunakan kekuasaan kita itu untuk menyebarkan kebohongan. Maka ini juga merupakan sebuah peringatan kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita, maka hindarilah hal-hal itu. Sudah banyak contoh yang bisa kita lihat, sudah banyak bukti yang bisa kita saksikan betapa bahwa kebohongan akan menjerumuskan orang lain. Apakah itu akan menghilangkan nyawa orang akibat kebohongan yang sudah tersebar? Apakah itu bisa menghilangkan nyawa orang yang dicintai oleh orang lain pada saat kebohongan itu dibaca dan didengarkan oleh orang tersebut? Maka hati-hatilah. Apalagi hari ini, saudaraku, kita sekarang sedang dirundung sebuah musibah. Musibah yang tidak hanya dirasakan di negara kita Indonesia, tapi musibah yang juga dirasakan oleh semua orang di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Ada banyak sekali berita-berita bohong yang kita baca di media sosial. Ada banyak sekali berita-berita bohong yang kita dengarkan dan kita saksikan melalui media-media tersebut. Maka kita sebagai orang yang membaca harus berhati-hati, dan sebagai orang yang menyebarkan juga harus berhati-hati. Lakukanlah cross-check terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu, sebelum kemudian kita menyebarkan berita-berita tersebut. Karena hal ini menyangkut nyawa orang lain. Hal ini menyangkut keselamatan orang lain. Hal ini menyangkut keberlangsungan hidup orang lain. Maka saudaraku, sekali lagi kita sampaikan, jangan sampai kita menjadi sumber dari kebohongan-kebohongan yang terjadi. Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi dan untuk Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.